Sobat calon guru semuanya, saat ini sudah rilis untuk aturan terbaru pendaftaran P3K 2024. Bahwasanya di sini dibagi menjadi dua, yaitu honorer yang terdaftar di database BKN dan juga honorer yang tidak terdaftar di database BKN. Di sini nanti akan mengikuti aturan terbaru terkait tentang pembagian jadwal tahap 1 dan juga jadwal di tahap 2. Di sini nanti kita akan merinci lagi, yaitu siapa saja yang ikut di seleksi tahap 1 dan juga siapa yang melakukan pendaftaran mengacu pada jadwal seleksi tahap 2. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat calon guru semuanya, sebelum kita membahas terkait tentang jadwal, di sini kita cek dulu untuk aturan terkait tentang pendaftaran P3K Guru Teknis dan juga P3K Tenaga Kesehatan. Yang mana untuk pendaftaran P3K Teknis 2024 ini adalah mengacu pada Kepmenpan RB nomor 347 tahun 2024. Yang mana di sini untuk P3K teknis itu kriteria pelamar dan juga pengisian formasi P3K itu diprioritaskan secara berurutan. Yang pertama adalah XTHK 2, kemudian yang kedua non ASN yang terdaftar di database BKN, yang ketiga itu adalah tenaga non ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah. Nah, sedangkan untuk P3K Guru ini mengacu pada Kepmenpan RB nomor 348 tahun 2024. Yang mana di sini untuk kriteria pelamar dan juga pengisian formasi P3K diprioritaskan secara berurutan. Yang pertama adalah pelamar prioritas. Pelamar prioritas untuk P3K Guru itu adalah guru-guru yang sudah lulus passing grade tahun 2021. Urutan kedua itu adalah XTHK 2. Urutan ketiga itu adalah non ASN yang terdaftar di database BKN dan juga aktif mengajar ya. Yang keempat yaitu guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan aktif mengajar. Yang kelima yaitu lulusan PPG Prajabatan. Sedangkan untuk yang P3K Tenaga Kesehatan itu adalah mengacu pada Kepmenpan RB nomor 349 tahun 2024. Yang mana di sini diatur yaitu untuk kriteria pelamar dan juga pengisian formasi P3K itu diprioritaskan secara berurutan. Yaitu di sini untuk yang pertama yaitu D4 Bidan Pendidik tahun 2023. Kemudian yang kedua itu adalah XTHK 2. Yang ketiga itu adalah non ASN yang terdaftar di database BKN. Kemudian yang keempat itulah tenaga non ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah. Ini adalah untuk 3 Kepmenpan RB yang mengatur terkait tentang seleksi P3K teknis, P3K guru dan juga P3K tenaga kesehatan. Dan selanjutnya di sini telah rilis yaitu untuk jadwal seleksi pengadaan P3K tahun 2024. Ini adalah jadwal terbaru dari BKN secara resmi, yaitu yang diterbitkan di Jakarta tanggal 27 September tahun 2024, teman-teman. Nah, selanjutnya kalau misalkan mengacu pada jadwal ini, maka di sini untuk seleksi pengadaan P3K itu adalah didasarkan pada 3 Kepmenpan RB ya, yang tadi sudah kita bahas di depan, yaitu 347 ini adalah terkait tentang P3K teknis, kemudian 348 itu P3K guru, kemudian 349 itu adalah P3K tenaga kesehatan. Ini mengacu pada mekanisme dari ketiga Kepmenpan RB ini. Nah, selanjutnya di sini dibagi yaitu untuk kriteria dan juga jabatan kesehatan dan juga untuk guru ini ada prioritasnya ya. Nah, untuk prioritas di sini adalah yang ada prioritasnya itu hanya untuk pelamar P3K guru dan juga untuk dari pelamar P3K tenaga kesehatan. Nah, di sini kalau misalkan kita cek ini teman-teman, yaitu kalian bisa cek ya, untuk prioritas itu urutan 1 ya. Urutan 1 itu yang hanya ada di seleksi P3K guru, yaitu guru-guru lulus passing grade 2021 dan juga D4 Bidan Pendidik. Makanya di sini disebutkan pelamar prioritas itu pelamar prioritas guru, yaitu di sini. Kemudian D4 Bidan Pendidik ini adalah untuk tenaga kesehatan. Untuk P3K teknis mengapa nggak disebutkan di sini? Karena memang di sini untuk urutan pertama itu nggak ada untuk P3K tenaga teknis. Langsung di sini masuk ke B ya untuk teknis itu. Nah, berikutnya setelah pelamar prioritas yaitu lanjutnya yaitu di sini adalah XTHK 2, kemudian tenaga non ASN yang masuk di database BKN, kemudian non ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah. Termasuk juga untuk lulusan PPG Prajabatan ya. Jadi di sini perbedaannya teman-teman, yaitu untuk P3K teknis itu ada 3 kategori pendaftar.
P3K guru itu ada 5 kategori pendaftar, P3K kesehatan itu ada yaitu 4 kategori pendaftar. Nah sekarang kita cek yaitu untuk pembagian jadwalnya. Nah pembagian jadwal itu mengacu dari sini ya, bahwasanya untuk jadwal seleksi pengadaan P3K pada pelamar angka 1 huruf A, B, dan C itu nanti mengacu pada lampiran 1. Sedangkan jadwal seleksi pengadaan P3K di angka 1 huruf D yaitu di sini nanti mengacu pada lampiran yang kedua. Nah sekarang kita cek untuk per lampirannya. Jadi teman-teman pada intinya di sini adalah kita langsung klasifikasikan ya, bahwasanya untuk jadwal seleksi P3K tahap 1 itu adalah teman-teman nanti melakukan pendaftaran, jangan sampai telat ya. Teman-teman yang masuk di jadwal seleksi tahap 1 ini nanti kalian masuk melakukan pendaftaran itu adalah di tanggal 1 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024. Nah siapa saja yang mengacu pada jadwal seleksi tahap 1, nah ini disebutkan ya, yaitu pelamar prioritas untuk guru dan juga D4 bidang mendidik, kemudian STHK 2 dan juga tenaga non ASN yang terdaftar di database BKN. Yang mana kalau misalkan di sini kita perinci itu per klasifikasi jenis seleksi itu adalah di sini yang ikut di jadwal seleksi tahap 1 itu adalah untuk P3K teknis itu siapa saja. Nah untuk pelamar P3K teknis yang mengacu pada jadwal seleksi tahap 1 itu adalah yang pertama yaitu XTHK 2, kemudian adalah non ASN yang terdaftar di database BKN. Nah ini kemudian untuk yang P3K guru siapa saja yang mengikuti seleksi dengan mengacu pada jadwal tahap 1 itu adalah termasuk dalam yaitu yang pelamar prioritas atau guru yang lulus passing grade tahun 2021. Kemudian XTHK 2, kemudian non ASN yang terdaftar di database BKN dan juga masih aktif mengajar. Nah kemudian sedangkan di sini untuk yang pelamar P3K tenaga kesehatan yang nantinya mengacu di jadwal tahap 1 itu adalah yang pertama D4 bidan pendidik ya. Nah ini D4 bidan pendidik, kemudian XTHK 2 dan juga non ASN yang terdaftar di database BKN. Ini adalah teman-teman yang melamar pada jadwal seleksi tahap 1. Nah untuk jadwal seleksi tahap 1 ini nanti pengumuman pendaftaran ini sudah diumumkan di tanggal 30 September sampai dengan 19 Oktober. Pendaftaran seleksi nanti tanggal 1 sampai dengan 20 Oktober. Nah untuk tahapan selanjutnya ini silakan dicatat ya. Nah ini untuk yang jadwal seleksi tahap 1 dan siapa saja yang mendaftar pada seleksi tahap 1. Nah berikutnya sekarang kita masuk ke jadwal seleksi tahap 2. Nah di jadwal seleksi tahap 2 itu nanti adalah untuk pengumuman pendaftaran. Di sini nanti dimulai yaitu pengumumannya itu tanggal 1 sampai dengan 30 November ya 2024. Untuk pendaftaran seleksi tanggal 17 November sampai dengan tanggal 1 Desember 2024. Untuk jadwal lanjutannya ini nanti kita mengacu pada jadwal yang di tahap 2. Nah siapa saja yang nanti melakukan pendaftaran mengacu pada jadwal tahap 2. Nah di sini yaitu pelamar tenaga non ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah termasuk lulusan PPG untuk formasi guru di instansi daerah. Jadi kalau misalkan di sini kita rinci itu adalah untuk yang pelamar P3K teknis yang nanti mendaftar sesuai dengan tahap 2 ini itu adalah yang masuk dalam kriteria pelamar yaitu tenaga non ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah. Nah ini. Kemudian untuk pelamar P3K guru yang mengacu pada jadwal tahap 2 itu adalah yaitu guru non ASN yang ada di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan aktif mengajar. Kemudian lulusan PPG Prajabatan. Nah ini ya. Kemudian berikutnya untuk pelamar P3K tenaga kesehatan yang mengacu pada jadwal tahap 2 itu adalah di sini tenaga non ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah. Itu teman-teman, jadi silakan dipahami kalian itu masuk dalam kriteria berapa, kemudian melakukan pendaftaran ikut seleksi itu mengacu pada jadwal tahap 1 ataukah tahap 2. Nah semoga saja kita semua lulus ya di tahun 2024 ini.